Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan software MATLAB. Ini kita aktifkan dulu MATLAB-nya. Seperti ini tampilan awal software MATLAB, ini versi 2015 ya. Nah, baik, ini adalah tampilan awal MATLAB yang seperti ini ya. Jadi di sini di MATLAB ini ada 3 menu, yaitu Home, Plots, dan Apps ya. Home ini berisi menu-menu yang digunakan untuk membuat file baru, yang ini ya. Kemudian membuka file baru yang open, kemudian menyimpan dan mengedit, ini sama seperti mirip-mirip di Word ya. Kemudian kalau menu plots ini digunakan untuk menggambar grafik seperti kurva, diagram, histogram, kontur, dan grafik permukaan ya. Kemudian untuk yang apps ini untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan menu home dan plots, biasanya seperti itu. Nah, tampilan MATLAB ini ada 2 jenis. Yang pertama command window. Command window ini cirinya ada tanda prompt ya, tanda kurung apa ini? Kurung segitiga 2 ya. Nah, ada juga yang untuk nanti pemrograman. Kalau pemrograman nanti kita pakainya new script. Nah, seperti ini tampilannya, yang new script. Ini untuk bahasa pemrogramannya. Jadi kita bisa bikin program sendiri menggunakan MATLAB. Nah, tapi yang akan kita pelajari dasar di sini ini untuk yang hasilnya bisa ditampilkan langsung di sini. Kita langsung ke contoh saja. Kita akan menentukan perhitungan ya menggunakan beberapa variabel. Misal kita tulis variabel A ini sama dengan 1 di command window. Nah, di sini ketika kita ingin menampilkan, maka kita langsung tulis enter. Nah, jadi si MATLAB ini sudah menyimpan bahwa nama A itu hasilnya adalah 1. Tapi kalau mau ditutup, tidak ditampilkan A sama dengan 1-nya, kita beri tanda titik koma di belakang, maka hasilnya dia tidak akan keluar, tapi hanya disimpan di memorinya. Nah, misalnya kita akan definisikan variabel B itu sama dengan A ditambah 12. Nah, kita tahu tadi A-nya 1 ditambah 12, hasilnya 13. Kalau kita ingin munculkan, jangan dikasih tanda titik koma di belakang. Maka B hasilnya 13. Tapi kalau misalnya ingin kita tidak munculkan, misalkan B sama dengan A ditambah 14. Ini hasilnya 15, tapi kita tidak ingin memunculkannya. Nah, maka dia akan menyimpan seperti itu. Nah, ketika kita panggil lagi B, misalnya, sama dengan B ditambah 1, berarti B-nya B yang baru. Kita munculkan, nah B-nya 16. Kenapa 16? Karena B-nya itu adalah A tambah 14, tadi A-nya 1, tambah 14, 15 ditambah 1, jadi B-nya 15. Nah, itu cara mendefinisikan variabel di dalam MATLAB. Jadi dia otomatis menge-save sendiri ya, apa yang kita inputkan terakhir. Nah, untuk menghapus semua unsur yang ada di MATLAB, yang ada di command window, itu kita tulis CLC, enter. Tapi kalau kita ingin menghapus semua berdasarkan workspace-nya, kita tulis clear. Nah, maka yang tadi kita sudah gunakan, dia akan menghapusnya. Oke, berikutnya adalah membuat vektor dan matriks ya. Nah, cara membuat vektor di dalam MATLAB itu dapat dilakukan dengan menggunakan simbol kurung
siku. Ya, kemudian kalau membuat matriks, menambahkan barisnya dapat dipisahkan dengan tanda titik koma. Misal, saya ingin membuat vektor A, isinya adalah vektor berukuran 1 kali 5 misalnya. Anggotanya 1, tinggal kita pakai spasi saja untuk memisahkan kolomnya. 2, 5, 12, 100. Tadi masih sama, kalau ingin memunculkan matriksnya tidak digunakan titik koma, tapi kalau tidak ingin dimunculkan, gunakan titik koma. Nah, maka si MATLAB ini mengesave sebuah vektor berukuran 1 kali 5, 1 baris kali 5 kolom, yang isinya adalah 1, 2, 5, 12, dan 100. Nah, kita bisa memanipulasinya. Misalkan vektor A ini nanti kita tambahkan 2 masing-masing anggotanya, maka masing-masing anggotanya akan otomatis ditambahkan oleh si vektor ini menjadi 2. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4, 5 tambah 2, 7, 12 tambah 2, 14, kemudian 100 tambah 2, 102. Nah, bagaimana cara membuat matriks? Kalau membuat matriks, artinya kan ada beberapa baris. Nah, menambahkan barisnya kita cukup memisahkannya dengan menggunakan tanda titik koma. Misal, kita akan membuat matriks berukuran 4 kali 4, misalnya isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pisahkan titik koma, baris berikutnya adalah 5, 6, 7, 8 misalnya. Kemudian baris berikutnya adalah 9, 10, 11, 12. Kemudian baris berikutnya adalah 13, 14, 15, 16. Nah, maka si A otomatis membuat matriks berukuran 4 kali 4. Oh iya, di MATLAB ini dia case sensitif. Case sensitif itu huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda ya, jadi sangat-sangat sensitif sekali. Oke, sekarang kita akan mengubah vektor A kecil tadi menjadi matriks 2 kali 5. Misalkan A yang kecil tadi kita akan ubah menjadi ukuran matriks 2 baris kali 5 kolom. Tadi kan 1 baris, asalnya A itu vektor ukuran 1 kali 5. Sekarang kita akan ubah menjadi vektor dengan baris yang sama. Misal seperti ini nulisnya. Jadi baris pertama dengan baris kedua ini sama-sama si A. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi sama seperti mengcopy sebuah vektor. Nah, kemudian kita misalkan ingin melihat unsur dari elemen ke-1 vektor A ini misalkan. Kita tinggal ketik A1. Unsur ke-1 dari vektor atau matriks A. Nah, jawabannya adalah 1. Kemudian misalkan kita akan mengidentifikasi tadi matriks A dari unsur kelima sampai terakhir. Jadi, dia menampilkan unsur ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Oke, berikutnya ada beberapa fungsi matriks yang otomatis ada di MATLAB. Salah satunya zeros ya. Jadi, zeros itu adalah matriks 0. Kalau kita ingin membuat matriks 0 berukuran 3 kali 3 misalnya, nah maka cara menulisnya adalah zeros
dalam kurung 3. Nah, jadi dia otomatis membuat matriks berukuran 3 kali 3. Misalnya kita ingin membuat matriks B dengan ukuran matriks 0 ukuran 2 kali 3 misalnya. 2,3 baris, kolom gitu ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, otomatis dia memunculkan hasil seperti ini. Nah, setelah zeros, kita ada menu ones. Ones itu adalah matriks 1. Jadi, kita tinggal tulis ones. Misalnya, kita ingin membuat matriks 1 ukurannya 3 kali 3. Seperti itu. Kalau kita ingin membuat ukuran yang lain, misalnya 2 kali 3 matriks 1, nah ini hasilnya tinggal membuat dalam bentuk tanda kurung. Berikutnya adalah I. I itu matriks identitas ya. I 2 misalnya. Matriks identitas ukuran 2 kali 2. Nah, maka hasilnya adalah 1, 0, dan 0, 1. Misalkan matriks identitas ukuran 3 kali 3. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Misalkan ukuran yang lain. 2 kali 3. Nah, dia juga akan otomatis memunculkan. Oke, berikutnya adalah menu RepMath. Nah, RepMath ini adalah replikasi matriks sebanyak berapa kali baris dan sebanyak berapa kali kolom. Misalkan kita punya matriks B. Ini matriks 1 berukuran 2 kali 3. Nah, maka kita akan mereplikasi matriks ini RepMath. Matriks apa yang direplikasi itu matriks B sebanyak misalnya 2 kali kolom dan 2 kali baris. Nah, tadi kan isinya 2 kali 3. Coba sekarang barisnya ada 2, berarti 4. Kolomnya ada 6. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah fungsi random. Ini menggunakan distribusi uniform ya. Jadi ini otomatis dia akan mengacak-ngacak matriks berukuran 4 kali 4 hasil distribusi uniform pada interval 0,1. Nah, ini biasanya digunakan di statistik ya. Oke. Nah, kalau ada random, ada n-nya di belakang, ini berasal dari distribusi normal. Jadi kalau nggak ada n-nya, berarti si MATLAB ini mengacak menggunakan distribusi uniform. Kalau ada n di belakangnya, MATLAB ini mengacak berdasarkan distribusi normal. Jadi hasilnya berbeda. Oke, berikutnya kita akan memanipulasi matriks. Kita clear dulu ya, ini. Misalkan kita buat matriks awal. Misalkan matriks A adalah matriks berukuran 4 kali 6 dengan anggota 7, 2, 9, 14, 11, 6. Ini untuk baris pertama. Baris keduanya adalah 8, 7, 10, 5, 4, 13,
kemudian baris ketiganya adalah 12, 17, 8, 4, 3, 16, kemudian baris keempatnya adalah 21, 6, 19, 2, 34, dan 17. Nah, maka keluar hasilnya adalah matriks 4 kali 6. Nah, kita akan menampilkan semua kolom pada baris 1. Ini ya, semua kolom pada baris 1. Berarti isinya 7, 2, 9, 14, 11, dan 6 gitu ya. Nah, dalam suatu variabel yang bernama F misalnya. Jadi F ini sama dengan semua unsur dari matriks A, di mana barisnya baris pertama gitu ya, dan kolomnya semuanya. Nah, kalau semuanya disimbolkan dengan tanda titik 2. Kita akan tampilkan hasilnya, betul ya? Baris pertama, kolomnya semuanya ditampilkan, berarti isinya 7, 2, 9, 14, 11, dan 6. Oke, berikutnya, misalnya kita akan menampilkan semua baris pada kolom pertama. Semua baris pada kolom pertama. Nah, ini semua baris, ini kolom pertama, isinya berarti 7, 8, 12, dan 21. Kita input dalam bentuk matriks G misal. Jadi G ini adalah matriks A yang ditampilkannya semua baris pada kolom pertama. Nah, betul ya, hasilnya adalah 7, 8, 12, dan 21. Oke, berikutnya kita akan buat vektor V. Isinya 1 kali 3 ya. 1, 3, dan 4. Misalkan ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan anggota pada baris yang sesuai dengan vektor V di kolom kedua. Misalkan kita input dalam bentuk variabel H. Variabel H ini adalah unsur di matriks A, di mana barisnya adalah baris V, baris ke-1, ke-3, ke-4, gitu ya, dan kolomnya kolom kedua. Coba kita lihat. Baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1, kolom kedua, isinya adalah 2. Betul? Betul. Nah, kemudian baris ketiga, kan V itu 1, 3, 4. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua, 17. Betul ya? Kemudian baris keempat, kolom kedua. Baris keempat, kolom kedua, hasilnya adalah 6. Oke, jadi kita sudah menampilkan baris ke-1, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua, dan baris keempat, kolom kedua. Nah, sekarang kita akan tampilkan semua kolom pada baris V, gitu ya, semua kolom sekarang. Dari matriks A, misalkan kita input dalam nama I. I ini adalah semua matriks A yang ditampilkan itu adalah baris ke V, V itu tadi 1, 3, 4, baris ke-1, baris ke-3, baris ke-4, di mana anggotanya semua kolomnya ditampilkan. Nah, baris ke-1, ke-3, ke-4, kita lihat. Baris ke-1 berarti ini ya, ada 6 unsur, baris ke-3 dan baris ke-4 ada 6 unsur. Betul ya? Oke, berikutnya kita akan membuat matriks 0 berukuran 3 kali 3. Misalkan di input dalam nama matriks J.
matriks 0 berukuran 3 kali 3. Oke. Nah, kita akan mengubah atau memasukkan, menginputkan nilai elemen pada baris V dan kolom 2 matriks A disimpan pada J. J, begini nulisnya J, semua unsur baris pada kolom pertama akan diganti dengan matriks A yang tadi, di mana kolomnya adalah barisnya adalah V 1, 3, 4 pada kolom kedua. Nah, jadi dia akan mengubah J tadi yang isinya adalah 0, 0, 0 dengan matriks A unsur ke 1, 3, dan 4. Yang tadi isinya adalah 2, 17, dan 16. Pada kolom kedua. Kalau yang ini tidak ya, karena yang diisi hanya barisnya saja. Nah, kemudian kita akan tampilkan misalnya dari matriks A ini barisnya 1 sampai 2, baris 1 sampai baris 2, kemudian kolomnya dari 4 sampai kolom 5. Nah, ini. Jadi matriks K ini isinya adalah matriks A, di mana unsur barisnya adalah baris pertama dan kedua, kolomnya kolom keempat dan kelima. Kalau clear, semuanya hilang. Tapi kalau CLC masih menyimpan matriks-matriks dan vektor yang sudah kita input sebelumnya. Kita akan membuat matriks diagonal dengan menu diag ya. Kemudian membuat matriks tridiagonal bawah. Ini menunya adalah tril A. Kalau matriks tridiagonal atas, ini menunya triu. Seperti itu. Nah, kita akan membuat matriks baru lagi ya. Matriks P berukuran 3 kali 3, misalnya isinya 4, 5, 10, kemudian 3, 4, 6, kemudian 17, 7, dan 10. Kita juga akan buat matriks Q. Ini sama ukurannya 3 kali 3. 6, 11, 14, kemudian 9, 2, 7, kemudian 13, 4, dan 5. Nah, kita akan jumlahkan dua buah matriks. Misalkan kita simpan dalam variabel L. L adalah penjumlahan matriks P dan matriks Q. Nah, kita bisa lihat 4 tambah 6, 10, 5 tambah 11, 16, 10 tambah 14, 24, dan seterusnya. Pengurangan. Nah, pengurangan misalnya dalam bentuk matriks M. Misalnya, P dikurangi Q. 6 kurangi 10. P-nya tadi berapa? 4 dikurangi 6, negatif 2 ya. Betul. Kemudian 5 dikurangi
11, negatif 6, betul ya? Kemudian 10 dikurangi 14, negatif 4. Nah, dan seterusnya sama. Nah, berikutnya kita akan membuat perkalian dua buah matriks dalam nama M misalnya. P kali Q. Kali Q berarti 4 kali 6 ya, 4 kali 6 tambah 5 kali 9 tambah 10 kali 13 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 199. Ini sama seperti aturan matriks biasa ya. Oke, berikutnya adalah pembagian per elemen misalkan. Nah, kalau pembagian per unsur matriks misalkan disimpan dalam huruf S, maka S sama dengan P titik. Nah, tanda baginya, backslice-nya terbalik ya, yang arahnya yang terbalik dibagi Q. Unsur Q dibagi masing-masing unsur P. Q berarti 6 kan, 6 dibagi 4, 1,5. Betul ya. Kemudian yang kedua 11 dibagi 5, 2,2, betul, dan seterusnya. Jadi kalau P titik kemudian tanda baginya terbalik, ini artinya sama saja dengan Q dibagi P. Masing-masing unsur Q dibagi P. Nah, kalau pembagian P dibagi Q berarti misalkan kita tulis dalam bentuk matriks T, yaitu P titik tanda slice Q. Jadi kalau ini semua unsur P dibagi semua unsur Q, jadi masing-masing ya. Misalkan ini P-nya 4 ya, 4 dibagi 6, 0,667 ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita akan menggabungkan dua buah vektor ya. Misalkan kita punya vektor V, isinya 7, 3, 11, 6, 5. Kemudian vektor W, isinya 9, 12, 9, 2, 12, 7, 3, 8, 6. Nah, cara menggabungkan, ini menunya union, gabungan dari V dan W, seperti di dalam himpunan. Berarti, ya hasilnya semua disatukan dalam satu vektor ya. Kalau irisan, ini menunya intersect ya. Irisan V dan W. Itu isinya 3, 6, dan 7. Berikutnya kita akan menampilkan semua elemen di luar irisan V dan W. Simbolnya adalah set SOR ya. V dan W. Jadi di luar irisan ditampilkan hasilnya 2, 5, 8, 9, 11, dan 12. Oke, berikutnya misalkan kita punya matriks C berukuran 3 kali 3, misalnya isinya 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 0, 1, 2. Nah, kita akan membuat matriks transpose, tinggal pakai tanda kutip. Nah, maka dia akan mentransformasi dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris.
Oke, berikutnya kita mencari inverse matriks C misalnya. Nah, di sini ada kata karena determinannya sepertinya 0 ya. Jadi ketika determinannya 0, maka inverse matriksnya tidak bisa, tidak ada, karena determinannya 0 ya. Coba kita buat misalnya matriks baru D, isinya 2, 4, dan negatif 5, 3. Jadi 2 baris kali 2 kolom. Nah, kita cek dulu determinan matriksnya berapa. Nah, 26. Nah, pasti ini ada inverse-nya. Jadi tinggal kita cari inverse dari matriks D. Nah, ketika nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka inverse-nya bisa ditentukan. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya.